Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Sama seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan. Kami semua yang hadir di tempat ini rindu bahwa Tuhan hadir merawat setiap kami. Biarlah ketika kami datang dengan satu kerinduan itu, Tuhan bisa mendengar akan kerinduan itu dan Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kami. Secara khusus Tuhan saat ini kami mau merasakan wujud kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan sama-sama kami baca, akan sama-sama kami renungkan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan ini dan kami bisa merasakan bahwa Tuhan hadir melalui kuasa firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama. Kami serahkan sekali lagi waktu kami ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur bahwa pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa berbagi firman kepada jemaat di Gading Serpong ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah kehidupan berjemaat, memajukan bukan menjatuhkan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, saya akan membacakan untuk setiap kita bagian firman Tuhan ini. Satu ayat saja akan kita renungkan bersama bagian firman Tuhan ini. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah di sebuah gereja kecil lah begitu ya, gereja kecil yang sudah berdiri puluhan tahun. Dan ditemukan di dindingnya mulai menunjukkan sebuah retakan yang kecil begitu di dinding gedung ibadah mereka. Awalnya hanya 1-2 garis halus dan hampir sebetulnya tidak kelihatan sama sekali begitu ya. Nah, namun ada beberapa jemaat yang cukup jeli melihat bahwa ada tembok gereja yang retak. Dan mereka mulai membicarakan retakan itu satu dengan yang lain. Mulai dari sebuah percakapan yang mengatakan, kalian lihat nggak dinding itu? Sepertinya pondasi gereja ini sudah mulai rapuh. Makanya mulai muncul retakan di dinding ruang ibadah. Ada juga yang mulai mengatakan, mungkin pengurus gereja kurang merawat dengan baik gedung ibadahnya. Sehingga gedung ibadahnya mulai rusak, mulai ada retakan-retakan kecil. Lalu ada lagi yang mulai mengatakan, aku dengar, gitu ya, jemaat yang lain mengatakan, aku dengar itu karena dulu tukang yang bangun emang gak profesional, kurang baik. Sehingga hasilnya memang udah diprediksi bakalan retak-retak seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari demi hari bukan retakan di dinding itu yang tambah besar. Tapi omongan tentang retakan itu yang tambah besar. Saya yakin dan percaya itu bukan di GKI Gading Serpong gitu ya, ini di GKI Anta Berantah atau bukan gereja yang lain begitu ya, Anta Berantah di tempat yang lain begitu ya. Jadi hari demi hari bukan retakannya itu yang tambah besar tetapi omongan tentang retakan itu. Komentar demi komentar berkembang, semakin banyak bumbunya, semakin banyak ceritanya, semakin banyak gosipnya begitu ya. Yang kemudian akhirnya berubah menjadi saling curiga antar jemaat dan juga antar pengurus dan juga antar majelis. Orang mulai menjauh satu sama lain, mereka mulai berkelompok. Dan bahkan ada yang udah berhenti datang ke gereja. Jadi Bapak Ibu dari kisah ini, saya mau menunjukkan bahwa yang awalnya hanya retakan kecil di tembok, masalah sepele, tetapi menjadi bisa menimbulkan sebuah retakan yang besar di tubuh Kristus. Dan itu terjadi hanya karena apa? Hanya karena sebuah kata-kata, hanya sebuah perkataan. Yang niatnya hanya mau menunjukkan, sebetulnya mungkin niatnya baik, menunjukkan sebuah kepedulian, itu dinding gereja sebenarnya retak, tolong dong diperhatikan. Tetapi dengan keunikan manusia begitu ya, dengan manusia yang naturnya sudah jatuh ke dalam dosa, akhirnya retakan kecil ini tidak tertangani dengan baik, tetapi justru dengan kata-kata menimbulkan sebuah perpecahan di dalam tubuh Kristus. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan praktis berjemaat, berkata-kata merupakan sebuah hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kita sebagai pribadi di dalam jemaat Tuhan. Sebab kenapa Bapak Ibu, kata-kata itu bisa membangun atau juga kata-kata itu juga bisa menghancurkan.
Atau kata-kata itu bisa memajukan atau kata-kata itu juga bisa menjatuhkan. Jadi Bapak Ibu dari kata-kata ini sebetulnya sama seperti sebuah pisau. Kalau digunakan dengan tepat dan benar, pisau ini bisa jadi berkat. Gitu ya, kalau kita mau potong daging, kita mau potong buah, kita butuh pisau. Tapi ketika digunakan dengan tidak benar, maka pisau bisa menjadi sesuatu yang berbahaya dan menghancurkan. Kata-kata jika dipakai dengan hikmat, maka kata-kata ini bisa membangun tubuh Kristus atau bisa memajukan satu pribadi, seseorang. Ketika kata-kata yang keluar adalah kata-kata motivasi, kata-kata yang menyemangati, maka itu bisa membangun seseorang yang tadinya mungkin letih, lesu, lemah, berbeban berat, tetapi ketika kita mengeluarkan kata-kata dengan baik, dengan hikmat, maka itu bisa menolong seseorang untuk bisa terus semakin maju, bertumbuh, dan bisa disemangati kembali. Tetapi kata-kata yang diucapkan tanpa hikmat, apalagi kata-kata ketika kita mengeluarkan kata-kata ini dalam amarah yang tidak terkontrol, maka itu bisa menghancurkan sebuah komunitas atau bisa menjatuhkan pribadi seseorang. Ketika kita mungkin berkata-kata dengan seenaknya, asal-asalan, itu bisa membuat seorang yang sedang bergumul, sedang mengalami sebuah struggle di dalam kehidupannya, kita mungkin berkata, ada seorang mungkin bercerita kepada kita, aduh aku tuh lagi berbeban berat banget nih, gitu ya. Usaha di kantor saya, perusahaan saya lagi menurun omsetnya. Lalu dengan cueknya kita mengatakan, udahlah gak usah dipikirin, berkat Tuhan sendiri-sendiri. Betul sih ucapannya betul ya. Kalimat ini betul, berkat Tuhan itu sendiri-sendiri. Tetapi di satu sisi ketika seseorang mungkin sedang bercerita kepada kita, menceritakan tentang pergumulannya, dia butuh disemangati, dikuatkan, diteguhkan untuk didengar mungkin bahkan. Tetapi kita ketika mengucapkan kata-kata tanpa hikmat yang berasal dari Tuhan, yang mengatakan, udahlah pas cuman gitu aja, gak usah takut. Toh yang penting lu sekarang masih bisa sekolahin anak kan dengan baik. Masih bisa jalan-jalan kan. Udahlah tenang aja gak usah mikirin omset. Toh berkat Tuhan sendiri-sendiri. Nah Bapak Ibu dalam bagian ini saya mengatakan bahwa tidak setiap kata-kata itu yang kata-kata yang tadi diucapkan itu adalah salah. Tetapi mungkin bukan di tempat yang tepat. Artinya tadi kalau kita mengatakan berhikmat itu artinya adalah kita mengucapkan sesuatu yang benar di tempat yang benar dan waktu yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini ketika kita membaca di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 itu, Paulus juga menekankan kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus memasukkan dalam bagian suratnya ini, memasukkan bahwa kata-kata itu adalah sebagai salah satu kualitas hidup. Kualitas hidup yang semestinya dialami oleh seseorang yang mengalami pembaharuan hidup di dalam kehidupan mereka. Sosok manusia baru. Kalau Bapak Ibu memperhatikan konteks Efesus pasal 4 ayat 29. Jelas ini ada di dalam konteks ketika Paulus sedang membicarakan ini loh yang harus dimiliki oleh seorang manusia baru. Manusia baru artinya adalah manusia yang sudah ditebus hidupnya dari manusia yang lama. Yang tadinya adalah orang-orang berdosa tetapi ketika mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka sekarang sudah menjadi ciptaan yang baru. Maka mereka harus mengalami sebuah transformasi, maka mereka harus mengalami sebuah perubahan, maka mereka harus mengalami sebuah pembaharuan. Dan salah satu pembaharuan yang harus dimiliki oleh orang yang disebut sebagai manusia baru atau orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah tentang bagaimana mereka berkata-kata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dosa itu mendistorsi kata-kata dan membuat komunikasi menjadi tidak baik. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam terjemahan King James dan New International Version dari kalimat dari Efesus 4 ayat 29 ini, terlalu kecil ya, sorry, maaf ini terlalu kecil begitu untuk bisa dilihat gitu. Tapi kalau kita melihat dari perbandingan tiga terjemahan ini, nampak jelas bahwa yang ingin ditunjukkan oleh Paulus bukan hanya supaya jemaat itu tidak berkata-kata kotor begitu ya, kalau di dalam terjemahan Indonesia terjemahan baru yang versi yang pertama begitu ya, atau yang versi kedua pun begitu ya. Itu ditunjukkan bahwa Paulus mengatakan jemaat supaya tidak berkata-kata kotor begitu ya. Tidak ada perkataan kotor. Tetapi sebetulnya Paulus ingin menekankan bahwa di dalam bahasa aslinya kata yang dimaksud atau sesuatu yang diinginkan oleh Paulus untuk supaya jemaat Efesus itu miliki sebagai ciptaan baru adalah supaya mereka tidak mengucapkan kata-kata yang korup
Kata-kata yang korup itu artinya kata-kata yang nggak benar begitu ya. Maksudnya kata-kata yang tidak lengkap, yang tidak semestinya gitu. Jadi termasuk berarti kata-kata ini yang dimaksud adalah kata-kata bukan hanya kata-kata kotor, mengumpat, mengata-ngatai orang begitu. Tetapi ketika kita bergosip, ketika kita menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, itu termasuk yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebetulnya. Atau di dalam terjemahan lain dikatakan, jangan lagi kamu berkata-kata yang unwholesome. Artinya tidak sehat atau kata itu sia-sia. Mengucapkan kata-kata yang, ya kalau mungkin di sini ada anak remaja begitu ya. Sekarang lagi ada trennya brain rot begitu ya. Ada tung-tung sahur lah, ada apa begitu ya. Maksudnya itu masalah tentang boleh atau tidak boleh. Kalau kita melihat kepada Efesus begitu ya. Efesus pasal 4 ayat 29 ini jelas sebetulnya. Rasul Paulus sudah mau mengatakan bahwa setiap kata-kata yang kita keluar dari mulut kita harusnya adalah kata-kata yang tidak sia-sia. Kata-kata yang bukan cuma ya apa sih artinya tung-tung sahur gitu ya, cappuccino apa gitu, gak apa gitu ya, itu anak saya begitu. Gitu ya, jadi kata-kata diucapin tapi itu terngiang-ngiang terus diulang-ulang di kepala, muncul terus begitu. Dan itu yang seharusnya sebagai manusia baru, kita tidak terjebak di dalam hal itu. Kenapa demikian? Ada satu kutipan yang menarik dari seorang penulis buku bernama Paul David Tripp. Gitu ya, di dalam bukunya War of Words. Di dalam bukunya Paul David Tripp mengatakan begini, Kristus datang bukan hanya untuk membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi untuk mengubah hati yang mengendalikan langkah dan kata kita. Dengan Dia, Kristus maksudnya, kita tidak lagi diperbudak oleh berbagai kata yang sia-sia dan beracun. Sebaliknya, kita bisa berkata-kata yang baik untuk membangun. Sehingga tubuh Kristus bertumbuh oleh kasih karunia. Jadi Tripp mau menyatakan begini sebetulnya. Mendukung apa yang disebutkan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Tripp menyatakan begini bahwa word problems, yaitu ketika kita mengalami masalah dengan kata-kata kita, sebetulnya itu mereveal, menunjukkan adanya masalah di dalam hati kita. Masalah perkataan kita ketika kita tidak bisa mengendalikan kata-kata kita, ketika kita tidak bisa menggunakan kata-kata kita dengan baik, dengan hikmat, dengan bijaksana. Sebetulnya itu ada masalah di dalam hati kita yang paling dalam. Yaitu apa? Yaitu bahwa hati kita sudah tercemari oleh dosa. Jadi hati yang tercemari oleh dosa, Paul David Tripp di dalam buku ini mengatakan begini, setiap komunikasi kita, kata-kata yang muncul dari kita, seringkali kita gunakan untuk apa? Untuk melayani tujuan hati kita. Jadi kalau hati kita lagi marah, karena hati kita sudah tercemar oleh dosa, maka mulut kita, kata-kata kita, komunikasi kita adalah melampiaskan akan kemarahan kita. Kita mengumpat, kita memaki orang, kita menyatakan ketidaksukaan kita, bahkan dengan kata-kata yang kasar. Karena apa? Tadi hati kita butuh untuk melampiaskan itu. Butuh untuk membebaskan, mengeluarkan isi hati kita. Tetapi seharusnya Paul David Tripp mengatakan komunikasi atau kata-kata itu seharusnya kita gunakan untuk apa? Untuk melayani Allah atau untuk membangun sesama kita. Di sini bukan berarti Paul David Tripp ingin menekankan bahwa kita sebagai orang percaya harus menekan perasaan kita. Kita boleh sebetulnya dalam ulasan buku ini yang lebih lanjut, Paul David Tripp mengatakan, boleh gak sih kita sebagai orang Kristen marah, kecewa, kita sedih, kita gak suka sama orang? Boleh. Tetapi ketika kita berkata-kata, jangan menuruti apa yang hatimu kehendaki. Artinya kita boleh menyatakan ketidaksukaan kita, tetapi sampaikan dengan kalimat yang baik. Ucapkan dengan kalimat yang baik. Sehingga kalimat kemarahan kita, ketidaksukaan kita bisa diterima dengan baik. Bukankah itu yang terjadi ya Bapak Ibu ya, di dalam relasi percakapan kita, komunikasi kita. Ketika kita marah, kita gak suka sama orang. Tapi kita menuruti apa yang menjadi isi hati kita. Kita memaki orang itu. Kita ngomong, kamu ya kerja aja gak bisa, gitu aja gak bisa. Itu justru membuat orang akhirnya tidak bisa terbangun. Gitu ya, artinya mereka merasa, ya aku tidak dianggap nih pekerjaannya. Usahaku tidak dianggap. Tetapi kalau kita bisa merubah isi hati, isi komunikasi kita berdasarkan isi hati, tidak hanya melampiaskan apa yang menjadi tujuan hati kita, sebenarnya kita bisa menyampaikan dengan baik. Oh oke, pekerjaan kamu sudah sampai sini baik.
tapi mestinya ada yang harus lebih dirubah lebih baik begitu ya. Jadi ada cara sebetulnya yang Paul David Tripp sebenarnya mau menunjukkan bahwa ketika ada Kristus, ketika kita sudah ditebus dari dosa, sebetulnya Kristus itulah yang akan menolong kita bisa berkata-kata dengan baik. Paul David Tripp mengatakan begini, menambahkan bahwa Injil itu atau Kristus itu, Injil itu adalah berbicara tentang Kristus yang datang ke dalam dunia, yang mati untuk setiap kita, menebus dosa kita dan dia bangkit lagi. Artinya kematian Yesus Kristus mengalahkan dosa, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu mengalahkan dosa. Dan artinya belenggu dosa itu artinya sudah tidak lagi membelenggu hidup kita. Artinya kita sekarang bisa untuk menguasai hati kita untuk lagi tidak lagi berkata-kata dengan kasar, kata-kata yang menjatuhkan. Tetapi kata-kata yang keluar seharusnya adalah kata-kata yang membangun. Jadi Paul David Tripp mengatakan begini, Injil itu membawa kebebasan yang jauh lebih dari sekedar remisi dosa. Injil membebaskan dari keinginan hati yang mengendalikan ucapan-ucapan kita. Kita tidak lagi menjadi budak kata-kata dosa atau kata-kata yang sia-sia yang menyesatkan. Tripp menekankan bahwa menarik sekali ketika Paul David Tripp ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri pun di dalam kitab Yohanes ditunjukkan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah the word, kata-kata di dalam flesh, di dalam tubuh, di dalam kemanusiaan. The word in the flesh. Menjadi satu-satunya harapan dan solusi nyata dari pertarungan spiritual manusia dengan dosa yang terwujud melalui kata-kata itu. Jadi Allah memahami keterbatasan manusia untuk bisa mengendalikan kata-katanya. Oleh karena itulah ketika Allah mengutus Yesus, dengan jelas sekali di situ disebutkan bahwa Yesus ini adalah firman Allah yang hidup menjadi manusia. Firman Allah yang hidup menjadi manusia. Artinya bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan kita dari the problem of words kita. Kita ditolong untuk kita bisa mengendalikan kata-kata kita dengan baik. Sehingga kata-kata kita itu tidak menjadi kata-kata yang hanya menjatuhkan orang lain tetapi menjadi kata-kata yang membangun. Bapak Ibu, apa yang ditekankan oleh Paul David Tripp dan juga Paulus ini sebetulnya mereka sejalan dalam penekanan ini. Bahwa Paulus ketika memerintahkan jemaat Efesus untuk bisa berkata-kata dengan lebih bijak, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 29 itu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, Paulus memerintahkan kepada setiap jemaat itu untuk mereka bisa mengendalikan kata-kata itu setelah terlebih dahulu Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus bahwa ada Kristus. Bahwa ada Kristus yang sudah datang ke dalam dunia yang membebaskan setiap manusia dari dosa. Jadi Bapak Ibu kalau kita memperhatikan Efesus yang terdiri dari 6 pasal itu. Sebetulnya Efesus 6 pasal ini terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah bagian pertama adalah pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Pasal 1 sampai pasal 3 adalah berbicara apa? Berbicara tentang status, begitu ya, status kita sebagai orang percaya. Status kita di dalam Yesus Kristus. Jadi berbicara banyak tentang bahwa Yesus membuat kita menjadi ciptaan baru, Yesus membuat kita ditebus dari segala dosa, Yesus membuat kita bebas dari belenggu dosa. Itu yang dipaparkan dimulai dari pasal 1 sampai pasal 3. Kuasa Yesus yang bisa membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, mulai bagian yang kedua yaitu pasal 4 sampai pasal 6 adalah berbicara hal-hal yang praktis tentang bagaimana kalau kita sudah punya status hidup yang baru, yaitu sebagai kita sudah punya Kristus di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Maka di dalam bagian berikutnya Efesus pasal 4, 5 sampai 6 kalau Bapak Ibu membaca, di situ ada semua anjuran-anjuran praktis, perintah-perintah praktis dari Rasul Paulus. Bahwa kalau kamu sudah punya status yang baru, kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu harus punya karakter yang demikian. Harus bisa melakukan seperti ini, harus bisa memahami orang lain, harus bisa mengasihi anakmu, harus bisa mengasihi istrimu, harus bisa berlaku adil terhadap bawahan, harus bisa menghormati atasan, seperti itu. Itu hal-hal yang praktis yang hanya bisa dilakukan kalau manusia hidup di dalam Kristus. Karena tanpa Kristus, maka dosalah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Tanpa Kristus, maka hanya dosa yang mendrive hidup kita. Tetapi dengan Kristus, maka setiap perintah yang Paulus paparkan dari pasal 4 sampai pasal 6 itu bisa kita lakukan. Karena ada Kristus yang membuat kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Hati kita tidak lagi dikuasai oleh dosa.
Hati kita tidak lagi dikuasai oleh diri kita. Hati kita tidak lagi dikuasai oleh emosi kita. Hati kita tidak lagi dikuasai oleh ego kita. Tetapi hati kita dikuasai oleh Kristus. Dan itulah yang membuat kita bisa untuk berkata-kata dengan baik. Berkata-kata yang membangun jemaat Tuhan. Lalu aplikasinya apa buat kita jemaat yang terkasih di dalam Tuhan? Ada dua aplikasi. Ada dua aplikasi praktis yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan berjemaat. Yang pertama adalah dari firman Tuhan hari ini, kita dipanggil untuk membangun atau memajukan komunitas tubuh Kristus. Dan panggilan ini mesti diawali dengan apa? Diawali dengan introspeksi diri setiap kita masing-masing sebagai jemaat. Yaitu pertanyaannya adalah apakah Kristus sudah benar-benar bertahta dan berdaulat di dalam hidup dan hati kita. Itu yang mesti kita koreksi dulu. Karena sekali lagi tanpa Kristus yang berdaulat dan bertahta, maka saya yakin dan percaya pastilah setiap kata-kata yang keluar berasal dari diri kita yang dikuasai oleh dosa. Keegoisan kita. Dan pasti perkataan itu adalah perkataan yang menyakiti, menghancurkan dan menjatuhkan. Bisa berupa kritikan, bisa respon, bahkan respon pedas atas sebuah masukan. Begitu ketika kita diberi masukan, kalau hati kita tidak dikuasai oleh Kristus, maka sebuah masukan akan kita counter dengan kata-kata yang menyakiti juga. Ngapain kamu kasih masukan? Emang kamu lebih hebat dari saya, misal seperti itu. Bapak Ibu, tanpa Kristus, setiap kata-kata kita atau respon dari kata-kata kita itu hanyalah sebuah topeng atau lip service aja. Dan ini akan membuat hidup kita penuh dengan beban. Mungkin sedikit sharing, satu pengalaman yang buat saya itu sebetulnya menyakitkan, begitu ya. Tapi bukan berarti saya mau menunjukkan bahwa saya baik, begitu. Saya terus bergumul di dalam ketika saya harus meresponi akan kata-kata ini, begitu ya. Jadi pengalamannya adalah, ini mungkin sudah lewat beberapa waktu yang lalu, begitu ya. Ketika saya berelasi dengan pengurus dari Korem, gitu ya. Karena kan saya sebagai pembina Korem di GKI Puri Indah. Jadi waktu itu kami pengurus memutuskan untuk kita kepengen ada kebersamaan pengurus, begitu ya. Wah, mereka seneng. Akhirnya karena ada salah satu jemaat yang mengatakan, oke pakai aja villa kami, begitu ya. Wah, akhirnya kami pakai villa di Bogor, begitu kan. Lalu waktu pakai villa di Bogor, terus kami nyiapin semua, begitu. Tapi waktu dalam persiapannya itu, pengurus ini tuh pada nggak kerja gitu loh, pada diem-diem aja. Udah mau deket berangkat kerja, mau berangkat kerja, sorry. Mau berangkat ke retret itu, kebersamaan itu, mereka menanyakan, kok kita jadi nggak mau makan sabu-sabu? Lah, kok diem-diem gitu ya? Katanya habis di WA grup nggak ada yang ngomong, nggak ada kan. Tanyain mau sabu-sabu enggak, semua diem gitu ya. Udah mau deket hari, minta sabu-sabu begitu kan. Waduh gimana ya. Terus akhirnya saya pikir, udahlah daripada ribet, kita makan nasi kotak aja. Pesan nasi kotak begitu. Tapi enggak seru kok gini-gini. Oke begitu ya, oke kasih waktu deh buat saya begitu ya. Untuk saya siapin sabu-sabu ini, saya cari begitu ya. Udah saya siapin, saya tanya, ada enggak yang punya cooler box? Karena kan harus bawa daging ya kalau sabu-sabu ya, harus bawa daging beku supaya kami nggak rusak dibawa ke Bogor. Karena kami ke Bogor itu mau main rafting dulu, habis itu setelah itu baru ke villanya begitu kan. Kami harus cari cooler box dulu. Gitu. Ditanyain diem lagi tuh kepengurusan gitu ya, nggak ada yang jawab. Waduh tambah kesel gitu ya. Di mulutnya udah kepengen ngeluarin kata, ini gimana gitu ya. Kalian yang kepengen sabu-sabu nggak ada yang mau respon gitu kan. Udah pengen dimaki-maki aja tuh anak-anak gitu ya. Tapi berusaha untuk memahami, mengontrol diri dengan baik. Nah akhirnya sampai dibilangin, udah semakin deket tuh hari. Akhirnya udah semakin deket hari, saya bilang lagi, ini gak ada yang jawab, gak ada yang punya cooler box. Saya juga gak punya cooler box. Dan udah tanya beberapa jemaat, cooler boxnya ada kecil-kecil. Jadi udah ya, karena gak ada yang punya, gak ada yang itu jalan, kita akhirnya beli nasi kotak aja ya. Tetep akhirnya baru mereka di situ jawab, gak mau kok, mau sabu-sabu. Pusing gak tuh sebagai pembina remaja begitu ya. Stanley mungkin ngalamin begitu ya. Nah udah gitu akhirnya singkat cerita mereka mengeluarkan oke, kalian kasih usulan deh gimana caranya kita bisa bawa daging begitu ya. Supaya selamat tanpa cooler box. Terus tahu gak jawaban yang paling menyakitkan dari mereka apa Bapak Ibu? Mereka dengan santainya bilang, kan bisa kok beli di Bogor sana. Jadi nanti pas kita rafting, Koko sama Cici, jadi sama istri saya begitu ya. Yang cari daging. Nah loh, kesel nggak sampai saat itu begitu ya. Artinya, jadi mereka tidak mengharapkan kita main bareng mereka begitu kan. Kita disuruh cari daging.
Gitu ya. Di pasar kan ada di sana deket kok, Bogor gitu. Aduh, akhirnya saya cuma tarik napas begitu ya. Ingat ada Kristus di dalam hati. Gitu ya. Akhirnya saya cuma berespon, oke. Saya akhirnya bongkar-bongkar gudang. Dan saya akhirnya nemuin ada satu kotak styrofoam gitu ya dulu. Saya ingat, saya kayaknya masih nge-save satu styrofoam gitu lumayan gede. Dan betul ternyata cari masih ada dan bisa dibersihin dan akhirnya saya beliin buat mereka gitu. Dan saya cuman ya akhirnya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk memaki mereka gitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa ya akhirnya saya berusaha untuk diajarkan bahwa Kristus pun seringkali begitu kan ya sama kita, panjang sabar begitu ya, memahami, mengerti gitu. Dan saya berusaha untuk memahami dan mengerti dan menahan diri untuk tidak berkata-kata yang mengatakan, oh jadi kalian tuh udah gak butuh saya sebagai pembina. Oke, gue quit nih jadi pembina begitu ya. Jadi itu yang akhirnya membuat saya mengatakan, it's okay begitu ya. Nah lalu Bapak Ibu yang kedua, aplikasi praktis yang kedua yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai berjemaat adalah kita mau fokus kepada konten yang mengisi hati dan pikiran kita, bukan kemasan. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa perbaikan komunikasi di dalam tubuh Kristus bukan dimulai dengan belajar atau pembelajaran materi tentang berkomunikasi yang baik. Betul, kita bisa panggil banyak motivator atau orang-orang yang bisa menolong kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik supaya gereja ini komunikasinya menjadi lebih baik. Tetapi yang seharusnya dimulai adalah bukan memperbaiki gaya komunikasi kita, bukan kemasannya yang diperbaiki, tapi dimulai dengan mengisi hati dan pikiran kita, setiap kita pribadi kita dengan konten firman Tuhan. Karena apa? Dengan isi konten yang kudus dan benar. Artinya bahwa kita memasukkan firman Tuhan yang terus-menerus mengingatkan bahwa kita harus mengasihi, kita harus panjang sabar, kita harus seperti Kristus. Maka isi konten ini akan, ya kalau mau dikatakan, mencuci otak kita, begitu ya, mencuci hati dan pikiran kita agar kita itu menjadi kudus dan benar. Sehingga otomatis ucapan dan perkataan kita pun akan kudus dan benar pula. Jadi saat ini untuk kita bisa memperbaiki komunikasi kita, menjadi komunikasi yang membangun dan bukan saling menjatuhkan, adalah kita kembali kepada diri kita sendiri. Mengoreksi diri, apakah ada Kristus, memastikan ada Kristus di dalamnya. Tapi yang kedua adalah juga kita memaksa diri, hidup di dalam firman Tuhan itu. Karena firman itulah yang bisa mengubahkan kata-kata kita. Kata-kata dari Alkitab itulah yang bisa mengubahkan gaya berkomunikasi kita. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan bukan saling menuntut di dalam kehidupan jemaat. Tuh dengerin, kamu yang sering ngomong pedes, firmannya buat kamu, bukan itu. Begitu ya. Tapi yuk kita koreksi diri kita, mengingatkan diri kita, apakah saya sudah ada Kristus dalam hidupnya? Apakah saya sudah mengisi hidup saya dengan waktu saat teduh dan baca Alkitab yang baik? Itu yang harus kita lakukan. Jangan paksa orang lain berubah, tapi paksa diri kita berubah. Dan setelah itu kita menolong orang lain juga berubah. Ingatkan terus jemaat yang lain untuk mereka tekun di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam saat teduh mereka. Saya yakin dan percaya kalau kehidupan jemaat di GKY Gading Serpong ini punya spirit seperti itu. Saling mengingatkan, sudah baca firman belum? Sudah saat teduh belum? Itu akan menolong kehidupan berkomunikasi kita bertumbuh dengan baik. Berkomunikasi yang membangun satu dengan yang lain. Amin. Mari kita angkat kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau firman Tuhan hari ini terus mengingatkan setiap kami. Bahwa di dalam kehidupan kami berjemaat, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami itu seharusnya adalah kata-kata yang bisa membangun. Baik itu jemaat Tuhan ataupun juga membangun sesama kami. Saat ini Tuhan kami harus mengakui bahwa setiap kami yang mungkin sudah hidup menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami pun masih terus bergumul dengan kata-kata kami, perkataan kami. Tetapi biarlah kesadaran ini yang boleh terus menuntun setiap kami. Untuk kami juga mau hidup di dalam firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan itulah yang akan mampu menolong kami mengisi hati dan pikiran kami dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang berkenan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Tolong jemaat di GKY Gading Serpong ini supaya memiliki spirit untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk terus hidup tekun di dalam pembacaan Alkitab dan saat teduh mereka.
Sehingga inilah yang akan mengisi hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka bisa memiliki kata-kata yang baik, kata-kata yang saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.